Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat mereka itu dimanapun berada. Salam mereka. Salam merdeka. Pada hari ini saya bersama Bung Ferry akan berbicara tentang berbagai masalah hukum, khususnya bertema tentang kesadaran hukum sebagai pencegahan konflik hak atas tanah. Bang Ferry, Ya, Bang Bakri. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Bang Ya. Ferry ini merupakan managing partner law firm RSP, dan beliau sedang menangani berbagai banyak masalah kasus tanah, dan tentunya pengalamannya sangat banyak di dalam praktek di lapangan, dan kita akan berbincang hari ini bersama Bung Ferry. Bung Ferry, Ya, Mas Bakri. di tengah masyarakat kita melihat banyak problem hukum yang sedang dihadapi masyarakat ya, karena memang saya pikir kalau kesadaran memang ada upaya, tapi kadang-kadang memang hukum itu sifatnya rumit, sifatnya memang sulit dipahami, dan memang tentu harus ada orang yang bisa memberikan pemahaman yang mudah terhadap masyarakat. Bang Ferry, coba diceritakan bagaimana masalah tanah ini bisa dipahami oleh masyarakat kita. Oke, baik. Jadi pada prinsipnya terkait dengan pencegahan, ya, Mas Bakri. Jadi ketika seseorang itu tidak menginginkan adanya sengketa di kemudian hari atas apa yang dilakukan, maka yang pertama dia itu harus paham terkait apa. Yang pertama paham terkait aturan-aturan daripada perbuatan hukum itu sendiri. Dalam hal ini tadi kalau menyingkap terkait temanya itu terkait sengketa hak atas tanah, ya, Mas Bakri, ya. Jadi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang mungkin ada di pedesaan, yang mungkin dalam hal ini dalam aturan-aturan terkait jual beli dan sebagainya itu masih kurang mengerti dan masih awam, ya, Mas Bakri, ya. Semoga dengan sedikit ilmu yang nanti saya sampaikan di sini juga berguna buat masyarakat, kan gitu harapannya, sesuai dengan fungsional dari Merdeka Institute sendiri. Itu memberikan edukasi yang berjenjang nantinya ke depannya kepada masyarakat yang membutuhkan informasi apapun terkait permasalahan hukum. Gitu. Oke, kembali lagi ke temanya tadi, Mas Bakri, ya. Jadi untuk mencegah agar tidak terjadi suatu sengketa hak atas tanah di kemudian hari itu, yang pertama masyarakat harus paham dulu aturan, kan gitu. Aturan terkait apa sih? Aturan terkait dengan jual beli tanah, yang pada prinsipnya sebenarnya aturan terkait itu terutama terkait peralihan hak, ya, Mas Bakri, ya, karena dewasa ini yang banyak sekali terjadi sengketa itu adalah sengketa atas peralihan hak atas tanah. Itu khususnya yang sudah bersertifikat biasanya, entah itu jual beli perorangan ataupun developer, itu banyak sekali terjadi sengketa-sengketa karena yaitu tadi banyak sekali mafia tanah yang memanfaatkan keadaan masyarakat yang kurang mengetahui peraturan terkait peraturan itu demi keuntungan pribadi, kan gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, terkait aturan jual beli tanah itu sebenarnya sudah ada di peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 kalau nggak salah, ya, dimana itu di dalam pasal 37 ayat 1 dia menjelaskan peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat pejabat pembuat akta tanah yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi jelas, ya, Mas Bakri, ya, yang harus diketahui oleh masyarakat apabila objek jual beli mereka itu adalah tanah hak milik yang sudah bersertifikat, maka itu wajib hukumnya harus dibuat akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Itu kecuali tanah tersebut
itu masih sifatnya letter C, masih petok. Itu karena itu masih termasuk tanah adat, jadi cukup dengan menggunakan jual beli desa saja sudah bisa. Tapi beda perlakuan halnya dengan itu tadi tanah yang sudah bersertifikat, karena tanah yang sudah bersertifikat itu peralihan haknya itu ya sesuai dengan ketentuan dari PP nomor 24 tahun 97 tadi. Harus dengan menggunakan akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, ya. Benar, Pak Ferry. Artinya PPAT-nya sesuai dengan daerah yang dilakukan jual beli ya, Pak Ferry. Betul Objeknya sekali. Ya, Pak. Objeknya, betul. Jadi sebenarnya Mas Bakri, untuk mencegah itu Mahkamah Agung sendiri itu sudah membuat surat edaran, ya, surat edaran terkait dengan pembeli yang beretikat baik. Itu kalau nggak salah dituangkan di surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 ya, terkait dengan pembeli yang beretikat baik. Jadi pembeli yang beretikat baik itu di dalam aturan SEMA tersebut itu yang pertama itu dia harus melakukan jual beli atas objek tanah dengan cara prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seperti apa ya? Seperti yang saya jelaskan tadi contohnya. Yang pertama itu adalah pembelian tanah melalui pelelangan umum, ya. Yang kedua, pembelian tanah di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Itu tadi sesuai dengan ketentuan PP nomor 24 tahun 97, ya. Yang ketiga adalah pembelian tanah terhadap tanah adat atau tanah yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu ya seperti yang saya sampaikan tadi, tanah letter C, petok dan sebagainya itu harus dilakukan secara asas terang dan tunai, yaitu harus terpenuhi. Lalu pembelian itu dilakukan dengan harga yang layak. Yang ketiga itu harus diketahui dulu mengenai status tanah ini milik siapa, apakah yang menjual itu adalah orang yang berhak atau bukan, kan gitu. Terus yang kedua itu selain daripada melakukan jual beli itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kedua melakukan kehati-hatian dengan meneliti terkait objek yang akan dibeli. Ya, bagaimana cara menelitinya itu di surat edaran Mahkamah Agung tersebut yang nomor 4 tahun 2016 tadi itu yang pertama itu penjual itu harus orang yang berhak. Artinya apabila kita mau beli, kita pastikan dulu apakah orang yang menjual tanah ini itu benar-benar adalah orang yang memiliki hak. Misalkan kalau itu sertifikat, bisa dilihat di sertifikat tersebut itu tanah hak atas nama siapa, kan gitu. Kalau tanah itu masih tanah adat, tanah petok dan sebagainya letter C itu bisa kita lihat di buku desa. Kita bisa mencari tahu informasi di desa apakah ini memang benar-benar atas nama yang bersangkutan, karena gitu. Karena untuk tanah adat sendiri itu kantor desa atau pemerintah desa lah yang paling tahu, kan gitu. Nah, terus lanjut lagi. Yang kedua adalah tanah objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita. Nah, disita ini artinya disita ada sita dari pengadilan ya, yang pada intinya tanah tersebut ada sengketa terkait hak waris atau sengketa tanah dengan orang lain atau apa. Nah, ini tidak boleh dialihkan, kan gitu. Itu. Terus yang ketiga, sorry belum lanjut. Tadi kan soal sengketa, terus statusnya status subjek tidak berada dalam status sengketa. Ini gimana Pak Ferry, masyarakat yang mau membeli untuk tahu objek itu statusnya sengketa atau tidak sengketa? Cara ngeceknya gimana itu? Cara ngeceknya itu kita bisa datang ke kantor pertanahan. Kita datang ke kantor pertanahan, kita mintakan surat keterangan pendaftaran tanah, kan gitu. Nah, nanti dari kantor pertanahan tersebut akan mengeluarkan surat keterangan pendaftaran tanah
itu yang akan menjelaskan terkait posisi tanah itu. Ya, apakah tanah itu ada di dalam keadaan sengketa atau sedang diblokir atau sedang dalam hak tanggungan, itu pasti ada catatan-catatan terkait pendaftaran tanah itu. Pasti ada. Itu. Jadi kuncinya bagi masyarakat yang mau mengetahui caranya seperti apa ya, datang saja ke pertanahan. Kan gitu. Datang ke BPN. Betul. Datang ke Badan Pertanahan Nasional ya, domisili tempatnya, objek itu, objek itu yang misalkan objek yang dibeli itu di kabupaten, ya di kantor pertanahan kabupaten. Mau objek yang mau dibeli, bukan orang yang bukan, atau mungkin bukan orangnya tapi objeknya ya. Iya, betul sekali. Jadi bukan terkait di mana si penjual dan si pembeli ini berdomisili, tapi adalah kantor pertanahan tempat objek tanah itu yang diperjualbelikan. Gitu. Ya. Lanjut yang tadi Pak. Oke. Lanjut yang tadi ya, itu tadi. Jadi terhadap tanah itu yang diperjualbelikan selain tidak boleh dalam keadaan sita, itu tidak boleh dalam keadaan sedang dipakai sebagai jaminan atau dipasang hak tanggungan, ya, karena itu di dalam undang-undang hak tanggungan sendiri memang tanah yang dijaminkan sebagai yang diikat oleh hak tanggungan itu tidak boleh diperjualbelikan, kan gitu. Itu nanti akan mempengaruhi terhadap syarat sahnya sebuah perjanjian, Mas Bakri. Jadi kan gitu. Itu tadi. Terus yang keempat, terhadap tanah yang bersertifikat itu memperoleh keterangan dari BPN. Nah itu tadi surat keterangan itu tadi yang saya jelaskan terkait itu tadi. Oke. Berarti gini Pak, dari misalkan kita mau jual beli, terus kemudian objeknya ternyata sudah dijaminkan katakanlah, terus kita tidak tahu, terus kita udah menyerahkan uang yang memang diminta oleh penjual. Berarti yang sah, berarti kalau udah dijaminkan berarti jual beli kita nggak sah Pak Ferry. Walaupun kita udah penuh. Betul. Nah ya berarti sesuai dengan edaran tadi yang berhak ya, karena berarti kita termasuk kategori orang yang tidak beretikat baik dalam betul sekali Mas Bakri. Baik Pak Ferry, terima kasih atas semua pembelajaran hari ini, atas pengarahannya soal tanah. Semoga sahabat mereka semakin tahu tentang problem tanah. Terima kasih Pak Ferry. Sekali lagi kita akan berjumpa kembali dengan Pak Ferry dengan tema-tema yang lebih menarik yang sering dihadapi dalam persidangan dan di lapangan. Teman-teman sahabat mereka, sampai jumpa di video kita selanjutnya tentang diskusi yang akan menarik dan banyak. Dan bagi teman-teman yang mau komentar tentang video ini, memberikan masukan, bisa menulis komentarnya di kolom di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka. Salam Merdeka.